Selamat datang di channel ini dan selamat memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Di hari Minggu ini, lilin Advent yang keempat sudah dinyalakan sebagai lambang kedamaian. Sehingga 4 buah lilin sudah bernyala semua. Banyak dari kita sudah mulai melakukan persiapan Natal melalui pernak-pernik Natal. Salah satunya adalah kota Solo sebagai salah satu kota toleransi yang sudah mulai mempercantik kota mereka dengan pernak-pernik Natal yang diikuti juga oleh sejumlah kota yang lain. Di tengah hiruk pikuk menyambut Natal, maka muncul satu pertanyaan penting dan utama dari diri kita masing-masing, yaitu apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan kedatangan Yesus di kandang hati kita? Apakah kita sudah bersedia menyajikan pertobatan kita sebagai persembahan terindah untuk Tuhan? Berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka minggu keempat harusnya menjadi kesempatan untuk masuk ke dalam keheningan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Di dalam bacaan yang pertama, ketika Ahaz ditanya berhubungan dengan apa yang hendak ia minta dari Tuhan, ia menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Sikap Ahaz ini hendak memberikan teladan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita harusnya belajar untuk tidak selalu meminta dan meminta terus dari Tuhan. Tetapi kita harus belajar membangun sikap kepasrahan yang total, dan Tuhan sendirilah yang akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Hal ini diteladankan dengan sempurna oleh Santo Yosef di dalam bacaan Injil. Di dalam tidurnya pun Santo Yosef mampu mendengarkan kehendak Allah untuk dirinya. Bahkan tak satu pun kehendak Allah yang ditolak olehnya, sekalipun semuanya itu diperoleh melalui mimpi. Dalam permenungan kami, kondisi mimpi Santo Yosef melambangkan keheningan batin. Hanya di dalam keheningan batinlah kita mampu mendengarkan suara dan kehendak Allah untuk diri kita. Adapun kita hanya bisa menjadi pribadi yang senantiasa mendengarkan kehendak Tuhan seperti Ahaz dan Santo Yosef jika kita mendengarkan nasihat Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Ia menasihati kita bahwa kita harus sadar kita adalah milik Kristus. Kesadaran inilah yang akan mendorong kita untuk menyerupai Kristus, khususnya dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Santo Yosef menemukan kehendak Tuhan di dalam mimpi. Mimpi adalah simbol dari keheningan. Itu artinya di minggu yang keempat ini harusnya kita gunakan untuk benar-benar masuk ke dalam keheningan dan mendengarkan kehendak Tuhan di sana. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di tahun 2022. Karena itu sebaiknya kita benar-benar meluangkan banyak waktu di dalam keheningan untuk merenungkan semua perjalanan hidup kita di tahun ini, tahun 2022 ini, dan mendengarkan kehendak Tuhan di tahun yang baru atau tahun 2023.
Terkadang kita memaksakan Tuhan untuk memberikan kado terindah versi diri kita di hari raya Natal. Padahal kita lupa untuk memberikan kado terindah kepada Tuhan, yaitu pertobatan dan kesempatan untuk mendengarkan semua kehendak-Nya untuk diri kita. Yang kedua, berhubungan dengan pertobatan, kita pun harusnya melakukan pertobatan di minggu Advent keempat ini. Hari-hari terakhir menyongsong hari raya Natal ini, semua orang Katolik wajib berbondong-bondong. Sekali lagi, wajib berbondong-bondong ke ruang pengakuan dosa untuk menerima sakramen tobat. Dengan sakramen tobat, maka kita melakukan pertobatan secara paripurna. Dan kandang hati kita akan benar-benar menjadi tempat ternyaman bagi Yesus di hari raya Natal nanti. Ketiga, ingatlah bahwa pengakuan dosa menyongsong hari raya Natal bukanlah kewajiban, melainkan suatu kebutuhan dan kehendak bebas. Sekali lagi, pengakuan dosa adalah suatu kebutuhan dan kehendak bebas dari setiap manusia untuk memulihkan kembali batin kita. Sebab kita semua manusia adalah pendosa yang harus bertobat. Di dalam pengakuan dosa, kita bukan hanya datang kepada imam dan mengakui semua dosa-dosa kita, kemudian mendapatkan penintensi dan pengampunan. Bukan hanya itu saja, tetapi yang terpenting ialah sikap dan perbuatan kita selanjutnya. Kita harus mengalami perubahan di dalam hidup kita, berhubungan dengan sikap dan perbuatan, berhubungan dengan pikiran dan lain sebagainya. Secara perlahan kita memang harus berubah menjadi lebih baik, serta senantiasa membawa kedamaian bagi sesama, sehingga iman kita semakin berbuah di dalam hidup bermasyarakat dan juga di dalam hidup sebagai anggota gereja. Tuhan memberkati Anda semua.